Bab 169. Dan bab 170. Tidak boleh disentuh siapapun. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. Bai Uji Sades. Selesai menghina Tama, Juan memutar badannya dan menghadap Alena. Kemudian dia berkata, Alena, aku sangat mementingkan kerja sama kita kali ini. Untuk menunjukkan ketulusanku, kamu boleh pilih satu dari semua mobil yang ada di sini. Kecuali dua tengah itu, yang belum sempat Alena memberi jawaban. Dia berkata lagi, sudah saatnya kamu ganti mobil BMW 520 yang sudah jadi sampah itu. Kalau Audi 8 RS gimana? Harganya lumayan juga kok. Performa mobilnya juga mantap banget. Sangat cocok deh buat kamu. Dia sudah mendambakan Alena sejak lama. Kali ini dia mengundangnya untuk datang. Awalnya karena ingin mengambil kesempatan. Dengan mengatasnamakan renovasi pusat konvensi. Dia bermaksud menggunakan kekuatan uang untuk mengambil hati perempuan itu. Liana yang bekerja sebagai sekretarisnya juga tahu kalau atasannya itu tertarik pada Alena. Maka dia pun segera membujuknya. Lena, ini bentuk ketulusan dari Pak Juan. Iho, kamu jangan sampai nolak. Ya, ujar Liana. Terima kasih atas maksud baik dari Pak Juan. Tetapi hadiah ini terlalu mahal, saya tidak bisa menerimanya. Tolak Alena dengan segera. Aduh, Alena, cuma Audi 8 RS doang. Kok, uang segitu mah nggak ada apa-apanya buat saya. Asal kamu suka saja. Lena, sekarang juga aku langsung bayar lunas. Ujar Juan sambil tertawa keras. Tama menatap Juan dengan tatapan dingin dan berkata, nggak usah. Di rumah kami sudah ada mobil. Nggak perlu sampai dikasih sama kamu. Selain itu, kalaupun mau kasih, kamu juga nggak akan kebagian giliran. Cuma karena kamu doang, tukas Juan dengan nada menghina. Bukannya aku meremehkan kamu, ya, tapi di antara semua mobil di sini, mobil mana yang mampu kamu belikan dan kasih buat Alena? Tama yang terlihat seolah bercanda menatapnya. Lalu dia menunjuk Aston Martin 177 dan Bugatti Veyron edisi terbatas itu. Kalau aku kasih kedua mobil yang kamu nggak sanggup beli itu, gimana? Tanya Tama. Sial, tukas Juan. Dia mengira Tama sengaja meledeknya karena dia tidak sanggup membelikan mobil semahal itu. Hei, kamu jangan terlalu sombong. Ya, aku sudah bilang. Semua mobil yang dipajang di pameran hari ini, aku sanggup beli. Kecuali dua itu. Memangnya kamu bisa? Tanya Juan. Aku juga sudah bilang. Aku mau kasihkan dua mobil ini. Jawab Tama yang terdengar sedikit lebih tegas. Hahaha, Juan yang mulai naik pitam sampai tertawa. Kamu tahu nggak ini mobil apa? Berani-beraninya membual di depanku. Bukannya aku mau meremehkan kamu. Kedua mobil itu dijaga ketat sama petugas keamanan. Orang kayak kamu mau pegang sebentar saja nggak bakal bisa. Apalagi mau bel, kayaknya orang yang nggak bisa sentuh mobil itu justru kamu deh. Ujar Tama. Pusat konvensi ini milik keluargaku. Manajer dari perusahaan kedua mobil itu juga harus beri aku muka. Kalau aku mau coba pegang mobilnya, kamu kira aku nggak bakal bisa? Tama mengangkat bahunya dan bilang, aku rasa kamu dan aku nggak ada bedanya. Aku nggak bisa pegang. Kamu juga nggak bisa, sebenarnya kita berdua nggak beda jauh. Saat mendengar perkataan tersebut, Juan seketika kebakaran jenggot. Sialan kamu. Memangnya kamu pantas buat dibanding-bandingin sama aku? Tama mengangguk kepala dan berkata, tentu saja pantas. Aku bilang kan tadi, kita tuh nggak ada bedanya. Kalau kamu nggak percaya, gimana kalau kamu coba buktikan sendiri? Oke, saat ini dia sudah didorong oleh Tama sampai di titik dia tidak bisa menahan diri lagi. Kamu lihat saja. Sekarang aku pergi dan pegang mobil itu. Kamu lihat baik-baik, ujarnya dengan dingin. Setelah itu dia melangkahkan kaki ke arah kerumunan. Saat ini ekspresi wajah Tama terlihat sangat dingin. Kedua mobil itu adalah pemberian dari Albert dan Aldi untuknya. Menurut yang mereka katakan, mereka sudah membayar perusahaan pengamanan untuk menjaga kedua mobil itu. Untuk apa? Jelas untuk benar-benar memastikan. Sebelum Tama menyentuh mobil itu, tidak boleh ada yang menyentuh kedua mobil tersebut. Kalau sekarang Juan benar-benar bisa menyentuh kedua mobil itu, maka Tama akan langsung mencari perhitungan dengan Aldi dan Albert. Paling tidak dia bisa memberi mereka pelajaran karena melakukan sesuatu dengan tidak becus. Tetapi, memangnya kenapa kalau sekalipun Juan bisa menyentuh mobil itu,
Tama akan menunggu dia berhasil menyentuhnya. Setelah itu dia pasti akan pamer dan berlaga sombong pada Tama. Dan saat waktunya tiba, Tama akan langsung mengeluarkan smart key dan duduk di dalam mobil itu. Dia ingin melihat kira-kira akan seperti apa ekspresinya nanti. Saat ini Juan sedang melangkahkan kaki ke arah kerumunan. Dia membuka jalan untuk dirinya sendiri di antara orang-orang yang berkerumun. Tak lama kemudian dia sudah berada di depan seorang petugas keamanan. Permisi. Saya adalah wakil GM Indonesia Convention Center. Pusat konvensi ini adalah bisnis keluarga kami. Boleh tidak biarkan saya masuk untuk melihat kedua mobil ini dari jarak dekat? Tanyanya. Tidak bisa, tegas salah satu petugas keamanan. Dia adalah seorang pensiunan pasukan militer dan bergabung dalam perusahaan swasta. Pimpinan kami memberi perintah. Selain pemilik mobil, tidak ada yang boleh mendekati kedua mobil ini, tegasnya lagi. Seketika wajah Juan tampak frustasi. Dia mulai mengumpat dalam hati. Ternyata mereka sungguh tidak membiarkan dirinya untuk menyentuh mobil itu. Bukankah ini berarti mereka tidak memberinya muka sama sekali? Asal tahu saja, ruang pameran ini adalah milik keluarganya. Kalau sekarang dia tidak bisa menyentuh kedua mobil ini, bukankah berarti dia sama dengan orang rendah seperti Tama? Tidak bisa. Bagaimanapun caranya dia tidak boleh sampai kehilangan muka. Juan menekan semua rasa jengkel dalam hatinya. Lalu dengan sikap ramah dia berkata pada petugas keamanan yang menolaknya dengan tegas tadi. Bro, aku ini juga pecinta mobil. Tolonglah, bantu aku sedikit. Aku pasti nggak akan merugikan kamu deh, bujuknya. Tetapi petugas keamanan itu adalah seorang mantan pasukan militer. Sifatnya selalu berterus terang. Karena itu dia dengan tegas menolak. Bapak ini, saya beritahukan sekali lagi. Kalau Anda bukan pemilik mobil, maka Anda tidak diperbolehkan untuk mendekati mobil ini selangkah kaki pun, ujarnya. Juan seketika menjadi panik saat mendapati lawan bicaranya itu sama sekali tidak mau diajak kerja sama. Pun tidak, bahkan memberinya muka. Satu pusat konvensi ini milik keluargaku. Kamu itu cuma petugas keamanan doang. Berani ngelawan aku. Sudah nggak mau kerja lagi ya? Ancam Juan sambil menggertakkan gigi. Tetapi lawan bicaranya malah menjawab dengan santai. Maaf, saya adalah petugas keamanan Zione Guard Group. Bukan petugas keamanan Indonesia Convention Center. Meskipun Anda adalah pemilik Indonesia Convention Center, Anda tidak punya hak untuk mengatur saya. Kamu, saat ini Juan sudah benar-benar naik pitam. Kamu itu bodoh banget sih. Dikasih muka malah nggak mau. Setelah itu dia berteriak dengan marah-marah. Kamu percaya nggak kalau sekarang juga saya bisa melempar kamu keluar dari sini? Lawan bicaranya pun menjawab dengan wajah tanpa ekspresinya. Kami sudah menandatangani kontrak dengan tempat ini. Hari ini, tempat ini sudah disewa oleh perusahaan kami. Jadi Anda tidak memiliki hak untuk mengusir saya keluar dari sini. Lagi pula, tugas saya adalah menjaga keamanan dua buah mobil ini. Kalau Anda memiliki masalah, silakan hubungi pimpinan saya saja. Saat ini Tama sudah berjalan sampai ke depan Juan. Lelaki itu tertawa dan bertanya. Loh, Iho, Pak Juan, ada apa ini? Jangan-jangan mereka nggak biarkan orang kayak kamu buat sentuh mobil ini. Aduh, sudah nggak dibolehkan masih maksa. Ya, benar-benar malu-maluin deh. Juan menatap Tama dengan murka. Lalu dia melirik Alena sebentar. Wajah lelaki itu memerah persis seperti bokong kera. Beberapa saat yang lalu, dia masih mengoceh. Tetapi sekarang, petugas keamanan itu ternyata tidak memberinya muka sedikit pun. Bahkan dia sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menyentuh mobil itu. Benar-benar keterlaluan. Liana melihat bosnya berkali-kali dihalangi. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia yang tidak bisa menahan diri akhirnya membantu bosnya untuk membentak Tama. Hei, kamu itu cuma seorang pecundang. Kamu punya apa buat disombongkan di depan Pak Juan? Percaya nggak? Sekarang juga aku suruh satpam seret kamu keluar dari sini. Bentak Liana. Tiba-tiba, seorang wartawan yang membawa kamera berkata pada Juan. Permisi, Mas. Mereka nggak kasih sentuh. Ya tolong jangan di sini buat halangin kita-kita yang mau ambil foto dong. Kami semua jadi nggak bisa ambil foto bagus nih. Setelah itu semua orang juga berbondong-bondong menimpali. Lia, nih, mobil mahal kayak gini emangnya bisa sembarangan dipegang.
Lihat saja sudah cukup deh. Aku rasa sih dia pengen pegang. Abis itu selfie bagi ke sosmed sih. Biasa, orang yang suka pansos itu banyak kok. Raut wajah Juan seketika berubah menjadi sangat tidak enak dilihat. Kalau dia tidak bisa menyentuh mobil itu, bukankah dia akan sama seperti Tama? Bukankah dia menjadi seorang pecundang besar di mata orang-orang? Memikirkan sampai di situ, tiba-tiba raut wajahnya menjadi sangat sangar. Dia pun berkata pada petugas keamanan tadi, "Aku kasih waktu 30 detik. Kalau kalian semua masih halangi jalanku, aku lempar kalian semua dan mobil-mobil kalian keluar dari sini. Kalian juga nggak usah ikut pameran mobil di sini lagi." Bab 170. Memalukan saja. Saat itu, ada seorang manajer bersetelan mendengar suara ribut. Maka dia bergegas menghampiri sumber keributan. Di belakangnya diikuti sekelompok lelaki perkasa yang berpenampilan seperti bodyguard. Mereka semua memiliki mata dan garis wajah yang tegas. Semuanya tampak begitu kuat. "Ada apa ini? Siapa yang membuat keributan di sini?" tanya si manajer itu. Saat Juan melihatnya, dia langsung berkata dengan angkuh, "Kamu orang yang bertanggung jawab di sini." "Betul," jawabnya sambil mengangguk sekali. "Saya adalah manajer eksekutif pameran ini. Livan Liandra, kalau boleh tahu, Anda ini siapa?" Juan langsung berdehem keras dan berkata, "Aku adalah Juan Haryadi dari Indonesia Convention Center." "Oh, ternyata Pak Juan. Kalau boleh tahu, ada apa Pak Juan sampai ribut-ribut di sini? Bawahan kalian ini nggak becus sama sekali. Aku mau lihat kedua mobil itu dari dekat. Tapi dia malah bersikeras nggak memperbolehkan aku mendekat. Apa maksudnya ini? Mau merendahkan aku?" Gerutu Juan. Livan tersenyum pelan dan berkata, "Mohon maaf, Pak Juan. Kedua mobil ini sudah dibeli oleh orang lain. Dan sekarang kami sedang menunggu pemiliknya datang untuk mengambil mobil ini. Atasan kami sudah berpesan. Kedua mobil ini sangat berharga. Selain pemiliknya, siapapun tidak boleh menyentuhnya. Kalau begitu kalian nggak beri aku muka dong?" tanya Juan sambil mengerutkan alisnya. "Maaf sekali, Pak Juan," Livan berkata dengan sangat serius. "Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan Pak Juan, sekalipun presiden yang datang, kalau dia bukan pemilik kedua mobil ini, dia juga tidak bisa menyentuhnya." Juan merasa kepalanya seperti hampir meledak. Di depan begitu banyak orang. Apalagi saat Alena juga masih berada di situ. Padahal dia sudah berbicara dengan baik-baik untuk membujuk mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak memberi muka pada dirinya. "Oke, kalau begitu jangan salahkan dia kalau dia menyelesaikannya dengan kekerasan." Karena itu dia langsung berkata dengan marah-marah, "Oke, kalian ternyata hebat banget. Dan pusat konvensi kami ini nggak cocok buat kalian. Karena itu, silakan kalian angkat kaki dari sini," ujarnya. "Pak Juan, rasanya keterlaluan kalau Anda bertindak seperti ini. Apalagi kita sudah menandatangani kontrak sewa-menyewa. Selain itu, uang juga sudah kami bayar. Bagaimana bisa Anda melanggar kontrak ini?" Tukas Livan. "Memangnya kenapa kalau aku melanggar kontrak?" tanya Juan dengan kesal. "Aku lebih memilih ganti rugi dan mengusir orang-orang seperti kalian keluar dari sini." Liana yang sebagai sekretaris tentu saja paham dengan kondisi kontrak antara pusat konvensi dan pihak penyelenggara pameran. Karena itu dia bergegas membujuk atasannya itu. "Pak Juan, kalau kita melanggar kontrak, kita harus membayar ganti rugi sebesar 3 kali lipat dari jumlah total. Dan kalau Presdir tahu soal ini, beliau pasti akan marah besar," bisik Liana. Seketika, Juan tertegun. Hatinya tersentak selama beberapa saat. Itu karena yang barusan Liana katakan. Tama di samping menikmati tontonan dengan sangat senang. Dia sampai tertawa terbahak-bahak. "Pak Juan, dengan status dan kedudukan kamu ini masih saja nggak bisa buat sentuh kedua mobil itu. Memangnya sesulit itu? Ya, mau pegang sebentar mobil itu. Astaga, padahal katanya pemilik pusat konvensi. Iho, malu-maluin banget deh cemooh Tama. Kutu kupret. Siapa yang bilang aku nggak bisa pegang mobil itu?" Tukas Juan yang sudah sangat marah. Setelah berkata seperti itu, Juan menolehkan wajahnya. Lalu dia langsung mendorong Livan menjauh. "Hari ini, bagaimanapun caranya aku tetap harus bisa pegang mobil ini. Kalau masih ingin hidup, jangan cari masalah sama aku. Kalau enggak, siapapun yang berani menghalangi aku,
Hanya dengan satu telepon saja aku bisa cari orang untuk membinasakan dia, ujar Juan. Kemudian Juan pun berjalan ke arah Aston Martin 177. Saat menyadari yang akan dilakukannya, seketika Li Fan menjadi panik. Dia langsung menyuruh beberapa petugas keamanan untuk menghalanginya. Dan Juan tidak menyangka kalau petugas keamanan itu sungguh berani menghalangi dirinya. Kemudian dia langsung berteriak keras. Semua petugas keamanan yang bekerja untuk pusat konvensi ini. Kalian semua ke sini sekarang juga. Para petugas keamanan yang sedang menjaga kedua mobil mewah itu adalah petugas keamanan dari pihak luar. Sedangkan di pusat konvensi sendiri sebenarnya sudah ada cukup banyak petugas keamanan. Jumlah mereka tidak lebih sedikit daripada yang sedang menjaga mobil. Sekarang Juan justru ingin melihat. Siapa yang takut siapa? Li Fan melihat beberapa petugas keamanan pusat konvensi sedang menuju ke arahnya. Kemungkinan akan terjadi ricuh atau mungkin saja akan ada perkelahian. Karena itu dia segera menelepon Albert. Pak Juan Haryadi sebagai pihak dari Indonesia Convention Center bersikeras ingin menyentuh mobil Aston Martin 177 itu. Sekarang kondisi sudah ribut-ribut dan hampir terjadi perkelahian. Bagaimana ini, Pak? Tanya Li Fan begitu teleponnya tersambung dengan Albert. Albert langsung terkejut mendengar hal itu. Secara spontan dia langsung berkata, mobil itu adalah mobil untuk Pak Tama. Aku nggak peduli dia mau Juan. Juin, atau Juan sekalipun. Selain Pak Tama, siapapun yang berani menyentuh mobil itu, langsung suruh petugas keamanan patahkan saja tangannya. Bilang saja ini adalah perintahku sendiri. Tapi, Pak Albert, pusat konvensi ini adalah milik keluarganya. Kalau kita bertindak seperti ini, apakah tidak terlalu over? Tanya Li Fan dengan tergesa-gesa. Memangnya keluarga Haryadi itu termasuk apa? Albert berteriak dengan murka. Di mataku, keluarga Haryadi nggak berarti apapun. Aku ingatkan kamu. Ya, kalau bocah tengik dari keluarga Haryadi itu berhasil menyentuh mobil itu biar seujung jari pun. Lebih baik kamu angkat kaki dari Jakarta. Jangan sampai aku melihat mukamu untuk selamanya. Kemarin Albert baru saja mendapat 2 butir obat ajaib dari Tama. Sehingga dia sangat senang sampai tidak bisa tidur semalaman. Tiba-tiba sekarang dia mendengar ada orang yang berani menyentuh mobil yang dia berikan pada Tama. Memang mau cari mati kali. Kekuatan keluarga Haryadi berada jauh di bawah keluarga Hermawan. Apalagi di belakang Albert saat ini ada master seperti Tama yang sudah bagai dewa itu. Hanya seorang bocah ingusan dari keluarga Haryadi sama sekali tidak berarti apa-apa di mata Albert. Setelah mendengar perkataan Albert tadi, Li Fan langsung bergidik. Dia sekali lagi mendongakkan kepalanya. Kali ini dia melihat Juan yang sudah membawa beberapa petugas keamanan yang bekerja untuknya. Mereka sedang mendesak para petugas keamanan yang disewa Li Fan. Juan yang tidak tahu apa-apa masih saja sangat arogan. Dia berkata dengan angkuh, kalau kalian masih nggak mau minggir, aku langsung suruh mereka maju. Li Fan sudah begitu marah sampai kedua tangannya gemetaran. Apakah Juan mengira para petugas keamanan yang dia sewa itu hanya pajangan saja? Sebagai informasi, mereka ini sudah sering mengawal mobil yang biasa digunakan bank untuk membawa uang. Mana bisa dibandingkan dengan satpam yang tahunya jaga pintu itu. Apalagi tadi Albert baru saja memberikan perintah. Li Fan juga takut terjadi sesuatu pada kedua mobil tersebut. Karena itu, dia member perintah pada petugas keamanan yang dia sewa sambil menunjuk Juan. Sial, sudah diomongin baik-baik malah nggak mau dengar. Kalian semua dengar baik-baik. Hajar mereka, hajar abis-habisan. Kalau ada yang mati, kalian tenang saja. Ada Pak Albert di belakang kita. Perintah Li Fan. Para petugas keamanan itu sedari tadi sudah tidak tahan dengan sikap buruk Juan. Mereka menahan diri untuk tidak memberi pelajaran padanya. Tetapi saat mereka mendengar perintah dari Li Fan, seketika mereka seperti harimau yang siap menerkam. Hajar, seru salah satu petugas keamanan yang merupakan ketua tim. Kemudian dia sendiri langsung melayangkan sebuah tamparan ke wajah arogan Juan. Kurang ajar, sedari tadi aku sudah mau hajar kamu. Bentaknya, Juan yang tidak pernah menduga kalau akan ditampar seseorang. Sama sekali tidak siap menerima tamparan yang sangat kuat itu. Seketika dia merasa matanya berkunang-kunang. Ini adalah daerah kekuasaan keluarga Haryadi. Kalian berani-beraninya memukulku, teriak Juan dengan keras. Cih,
Enyah saja kamu, ujar petugas keamanan itu. Lalu, dia yang mantan pasukan militer mengangkat kakinya dan menendang pinggang Juan tanpa belas kasihan. Tendangan itu sangat-sangat kuat dan mendarat tepat sasaran. Juan langsung meringkuk sambil memegang perutnya. Dia sampai berguling-guling di lantai. Satpam-satpam di pusat konvensi itu juga sungguh bukan tandingan petugas keamanan dari XY Oneguard. Dalam sekejap mata, mereka semua sudah terkapar di lantai dan tidak berkutik lagi. Liana segera berlari ke depan Juan. Sambil melindungi atasannya itu, dia berteriak memaki Livan dan juga para petugas keamanan yang dia sewa. Kalian semua mau cari mati? Ya, lihat saja nanti. Tamat sudah riwayat kalian. Berani-beraninya kalian memukul Pak Juan. Keluarga Haryadi nggak akan membiarkan kalian begitu saja, tukas Liana. Keluarga Haryadi, aku kasih tahu kalian semua. Mobil dibeli pemimpin keluarga Hermawan. Beliau sudah bilang, karena keluarga Haryadi berani cari masalah duluan. Dia juga berani hajar kamu sampai orang rumah kamu nggak bisa ngenalin kamu lagi. Livan membentak balik dengan tegas. Saat Livan menyebut nama keluarga Hermawan, seketika Liana diam membisu. Perempuan itu langsung tercengang. Sedangkan Juan yang sedang berbaring di lantai karena sakit yang amat sangat. Tiba-tiba dalam hatinya meluap rasa ketakutan yang tiada taraf. Keluarga Hermawan. Di kota Jakarta ini, keluarga Hermawan adalah keluarga yang memiliki kekuasaan besar kedua setelah keluarga Suteja. Selain itu, hubungan keluarga Hermawan dan keluarga Suteja selama ini juga sangat baik. Kalau mau dibandingkan, keluarga Haryadi hanya sebuah keluarga yang mengelola pusat pameran dan konvensi. Levelnya jauh berkilo-kilometer di bawah mereka. Mana mungkin keluarga Haryadi mampu menanggung akibatnya kalau sudah menyinggung keluarga Hermawan. Karena itu Juan sudah tidak bisa peduli rasa sakit pada tubuhnya. Lelaki itu segera berlutut dan minta maaf dengan wajah yang terlihat sangat menyesal. Maaf, aku nggak tahu kalau ini adalah mobil yang dibeli Pak Albert. Maafkan aku yang terlalu bodoh dan nggak bisa melihat dengan benar. Bersambung.